Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Theodorus dalam channel Rumah Berkat House of Blessing. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun yang baru ya. Kiranya saudara senantiasa ada di dalam sukacitanya. Haleluya. Saudaraku, tema kita hari ini adalah menyeberangi tahun bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1-8, tetapi saya akan bacakan ayat 1 dan 2 saja, selebihnya dalam poin per poin. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 1 dan 2 ini, kita dapat melihat bahwa Musa yang sudah sangat tua, ia mengatakan bahwa ia tidak akan masuk. Mengapa? Karena Musa pernah melakukan kesalahan di ujung pengabdiannya, sehingga Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, negeri perjanjian itu. Nah saudaraku, suksesi kepemimpinan kemudian dikatakan di ayat 3 bagian C akan dilanjutkan oleh Yosua, pengerjanya Musa. Dengan berakhirnya kepemimpinan Musa, maka tentu timbul kekhawatiran dan ketakutan di dalam bangsa Israel bahwa di kalangan umat maupun Yosua sendiri sebagai suksesornya Musa, karena mereka tahu apa yang ada di depan mereka. Itu sebabnya Tuhan melalui Musa perlu meyakinkan umat dan Yosua bahwa mereka pasti dapat menyeberang dan memasuki Kanaan serta mendudukinya. Nah saudara, kita dapat melihat ya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu saya bagi menjadi dua, kepada umat dan kepada Yosua. Oke, kita lihat satu persatu. Bagian yang pertama, firman Tuhan kepada umat Israel. Perhatikan saudara, di ayat 3 bagian A dikatakan bahwa Tuhan Allah Israel, dialah yang akan menyeberang di depan mereka. Lalu di ayat 3 bagian B, ayat 4 dan ayat 5 dikatakan Tuhan yang akan memunahkan musuh-musuh Israel di depan, sebagaimana ia pernah melakukannya di masa lalu ketika Israel keluar dari Mesir. Lalu perhatikan di ayat 6, Israel diperintahkan Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati, untuk tidak takut dan gemetar karena musuh-musuh mereka. Mengapa? Sebab Tuhan Allah Israel dikatakan ia berjalan menyertai mereka, dan Tuhan menjamin bahwa ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan umatnya Israel. Haleluya. Dan firman Allah kepada Yosua ya. Yang kedua, firman Tuhan kepada Yosua dikatakan di ayat yang ke-7, Yosua ya diperintahkan Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya, sebab dialah yang dipilih Tuhan sebagai pengganti Musa untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan memilikinya sesuai dengan perjanjian Tuhan dengan nenek moyang mereka. Lalu ketika kita melihat di ayat yang ke-8, kembali Tuhan menjamin bahwa dirinya sendiri yang akan berjalan di depan dan menyertai Yosua. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan Yosua. Oleh sebab itu, Yosua tidak boleh takut dan patah hati. Patah hati dalam bahasa Ibrani cemas hati. Ya, dia tidak boleh takut dan tidak boleh cemas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita juga hari-hari ini sedang galau, mungkin juga cemas, dan bahkan mungkin sedang takut. Karena kita tidak punya kepastian akan masa depan
setelah tahun 2020 kita lewati, kita akan menyeberangi tahun 2020, memasuki tahun 2021. Rasanya gampang sekali, saudaraku. Meskipun Presiden Jokowi telah memastikan akan menjamin ketersediaan vaksin untuk memerangi virus COVID-19, tetapi tentu tidak serentak ya, seluruh rakyat dalam satu hari langsung semua bisa divaksinasi. Jadi ada banyak kekhawatiran, apalagi barusan beberapa hari ini kita membaca atau mendengar berita bahwa COVID-19 mulai bermutasi dengan lebih cepat lagi menyerang, dan itu dimulai di Inggris. Itu sebabnya Menteri Luar Negeri Indonesia melarang turis atau pendatang atau orang asing khususnya dari Inggris untuk memasuki Indonesia per 1 Januari 2021 demi mencegah meluasnya wabah ini dengan virus yang bermutasi tadi. Jadi saudara, ada kepanikan, ada ketakutan, ada kecemasan. Kata-kata Presiden tidak cukup meyakinkan, tetapi saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, kita harus mempercayai bahwa apa kata Tuhan adalah ya dan amin. Kita percaya bahwa ketakutan yang dihadapi oleh Israel sebagai umat dan Yosua sebagai pemimpin umat itu adalah sama seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Kasusnya beda, tetapi rasa cemas, rasa takut itu pasti sama. Kekhawatiran, musuh di depan begitu hebatnya di pikiran Israel dan Yosua, tetapi kemudian firman Tuhan datang baik kepada umat dan terlebih kepada Yosua sebagai pemimpin, bahwa jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan menjamin bahwa Ia yang berjalan di depan, Dia yang akan memimpin umat untuk menduduki tanah yang dijanjikan. Saudaraku, kita sebagai orang percaya juga harus mengimani bahwa Tuhan yang telah menolong kita sepanjang masa pandemi yang sangat sulit ini, Tuhan akan menyeberangkan kita. Kita akan menyeberangi tahun 2020 menyongsong 2021 bersama dengan Tuhan. Tuhan akan pegang kita. Tuhan akan pegang saudara. Dia menjamin kehidupan saudara. Ia telah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Saudara, hidup Kristus telah menjadi jaminannya. Maka kita jangan takut, jangan khawatir. Saudaraku yang terkasih, kalau saya mau berpikir secara manusia, saya juga galau. Bagaimana saya dapat mengembangkan pelayanan di masa-masa yang sukar seperti ini? Bagaimana saya dapat melayani jemaat sementara pandemi terus merebak? Tapi saudara, saya punya keyakinan bahwa Tuhan telah menolong saya, keluarga saya, jemaat yang kami layani. Demikian juga dengan vlog ini, dengan siaran-siaran melalui platform-platform yang saya kerjakan selama ini. Maka Tuhan pasti membela kami, membela saya untuk dapat melakukan pelayanan-pelayanan. Lebih lagi, dikatakan Musa tidak dapat bergiat karena dia sudah berakhir di sana. Tetapi saya percaya kita masih bisa bergiat selama Tuhan masih mempercayakan kehidupan. Tuhan masih mempercayakan kita untuk melewati tahun 2020 memasuki 2021. Saya yakin kita pasti bisa. Bergandengan tangan dengan Tuhan, kita pasti aman. Haleluya. Saudara yang ada di rumah ataupun bahkan mungkin yang sedang sakit, bahkan yang terkena COVID-19 sekalipun, di rumah isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, saudara jangan takut, jangan patah hati, jangan cemas. Tuhan besertamu hari ini. Engkau dengan iman meyakini engkau dapat melewati tahun 2020 untuk memasuki 2021 bersama lagi dengan keluarga tercinta saudara. Saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam keluarga, jangan takut dan cemas akan masa depan di 2021. Pekerjaan, usaha yang mungkin tahun ini banyak yang rontok, ada PHK di mana-mana, ada kemunduran ekonomi di mana-mana, tapi percayalah, engkau mempunyai Tuhan yang menjamin keselamatan kekal,
maka kehidupan yang sementara yang engkau sedang jalani hari-hari ini pun, Dia, Allah Immanuel yang menyertaimu, Dialah yang menjamin dengan hidupnya sendiri bahwa engkau, saudara, akan baik-baik saja. Amin, saudara. Mari satukan hati. Kita percaya penuh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah memimpin kita di masa lalu. Sebagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, maka kita akan menyeberangi tahun 2020, menyongsong tahun 2021 dengan atau tanpa vaksin. Tapi Tuhan akan menyeberangkan kita dengan aman, dengan damai sejahteranya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara.